sudah mencoba? Oke, baik. Ya, jadi sekali lagi kalau kita mau melakukan reduksi yang spesifik, misalnya apa maksudnya bukan spesifik, selektif terhadap salah satu gas fungsi dibandingkan dengan lain, ini ada urutan dari reduktor yang istilahnya tidak general ke yang paling reaktif ya. Nah, ini kalau lithium aluminium hidrida itu bisa mereduksi hampir semua gugus karbonil gitu ya. Nah, tetapi misalnya kalau hidrogen palladium gitu ya, hanya bisa mereduksi imina dan aldehid. Begitu pula dengan natrium borosyanohidrida gitu ya. Ini juga bisa mereduksi imina dan aldehid ya. Nah, kalau mau ekspansi sampai keton, kita pakai natrium borohidrida. Kalau misalnya kita mau ekspansi sampai gugus esternya juga ikut tereduksi, kita bisa menggunakan lithium borohidrida. Nah, namun kalau misalnya sampai semuanya, itu kita bisa gunakan LiAL4. Nah, tanda titik-titik itu artinya apa namanya kemampuannya untuk mereduksi itu semakin lebih sulit dilakukan gitu ya. Sekali lagi kalau kurang elektrofil ya artinya memang serangan hidridanya menjadi kurang apa namanya kurang tajam ya untuk bisa melakukan serangan terhadap elektrofil tersebut gitu ya. Nah, kalau mau lebih lebih kuat lagi, maksudnya untuk mereduksi gugus-gugus yang kurang elektrofilik ini, kita bisa menggunakan apa namanya borana seperti ini ya. Nah, kemudian itu adalah contoh klasik yang biasanya kita lakukan untuk memilih reduktor-reduktor yang cocok ya dengan kebutuhan kita untuk mereduksi gugus-gugus karbonil dan turunannya ya. Next, sebentar ini. Nah, oke. Nah, ini selanjutnya yang akan kita lihat di sini contoh beberapa apa gugus fungsi secara deduktif ya. Di sini bisa biasanya kalau kita ingin mereduksi gugus fungsi alkohol sebelumnya menjadi alkana, maka biasanya kita lakukan dulu perubahan gugus fungsi terhadap gugus alkohol tersebut menjadi gugus tosilat gitu ya. Dan setelah itu gugus tasilat akan lebih mudah dilakukan proses reduksi menggunakan lithium aluminium hidrida ya. Di sini contoh klasik perubahan gugus hidroksi menjadi tosilat gitu ya dengan paratolen sulfonil ya. Misalnya kita menggunakan PTSCl gitu ya, paratolen paratolen sulfonil klorida lalu kemudian kita reduksi dengan lithium aluminium hidrida menghasilkan turunan alkananya ya. eh, Tujuannya adalah tentu saja ini menjadi gugus pergi yang sangat baik dibandingkan dengan alkohol dan satu hal lagi bahwa eh, OH hidrogen nitrika pada OH pada alkohol itu kan lebih bersifat relatif asam ya. Jadi kalau ketemu dengan katakanlah kita punya hidrida, hidrida itu kan basa yang kuat gitu ya. Maka yang terjadi bukan reaksi reduksi tetapi reaksi apa namanya penarikan hidrogen dan akhirnya hidridanya akan bereaksi dengan proton yang berasal dari gas hidroksi sehingga menghasilkan misalnya gas hidrogen gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk melakukan tahap reduksian yang lebih baik ya dilakukan dulu perubahan menjadi tosilat ya. Dan selanjutnya dilakukan reaksi dengan ini. Sebenarnya reaksinya adalah reaksi substitusi nukleofilik biasa kalau dari sini ke sini ya sebenarnya ya, kalau kita lihat. Jadi hidrida sebagai nukleofil menyerang karbon elektrofil di sini. Lalu ini adalah gugus pergi yang sangat baik atau kita sebut excellent. Kemudian hidridanya menggantikan gugus tosilat. Jadi dari sini ke sini sebenarnya practically adalah reaksi substitusi nukleofilik. Kemudian contoh yang juga sudah pernah kita pelajari di eh, kimia organik 2 yang mungkin pernah Anda pelajari juga pada masa eh, program sarjana adalah bagaimana mengubah gugus karbonil ini menjadi gugus alkil ya. Nah, ini salah satunya adalah dengan menggunakan prinsip desulfurisasi ya. Caranya adalah karbonil kita reaksikan dengan suatu ditiol dan akan menghasilkan suatu tioasetal seperti ini. Nah, kemudian tioasetal ini kita reaksikan dengan gas hidrogen dalam menggunakan katalis running nickel. Nanti ini
akan terjadi pemutusan ikatan karbon sulfur ya pada tioasetal digantikan oleh hidrogen ya. Nah, jadi di sini Ranne nikel adalah salah satu katalis yang penting untuk bisa mengkatalisis proses pemutusan ikatan karbon dan sulfur ya, sehingga kita akan memperoleh gugus alkil yang kita inginkan ya. Nah, contoh lainnya yang juga sering kita temukan adalah reduksi dari karbonil menjadi alkil itu dengan menggunakan reduksi Wolff-Kishner dalam suasana basah kuat ya, lalu kita gunakan hidrazin. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa mekanismenya bisa jadi merupakan reaksi pembentukan hidrazon terlebih dahulu ya, kemudian terjadi proses pemutusan ikatan karbon dengan apa nitrogen pada amina ini, dan akhirnya kita akan memperoleh gugus alkil tersebut. Contoh kemoksal yang lain adalah reduksi alkuna ya. Masih ingat ya, kalau kita melakukan reduksi pada alkuna bisa saja dengan reaksi hidrogenasi biasa kita tidak berhenti hanya jadi alkena tapi langsung jadi alkana gitu ya. Nah, oleh karena itu kita memerlukan reduktor-reduktor yang spesifik untuk bisa menghentikan proses reaksi hanya sampai alkena saja ya. Contohnya di sini bagaimana kita menggunakan katalis Lindlar ya, yaitu katalis palladium yang di dalam tanda kutip diracuni gitu ya. Kemudian di sini akan menurunkan ya kereaktifan atau sisi aktif dari katalis tersebut sehingga proses reduksinya dihambat hanya sampai ke alkena. Dan di sini spesifik menghasilkan alkena yang geometrinya adalah cis ya. Nah, jadi ini adalah selektif terhadap pembentukan ikatan rangkap dengan geometrinya adalah cis atau apa namanya Zusammen ya. Nah, kemudian kalau kita ingin menghasilkan alkenanya adalah yang trans atau N-Gegen, maka secara selektif kita bisa menggunakan reduktor yang berasal dari proses pelarutan logam, khususnya logam alkali seperti litium ya dalam amonia cair. Itu nanti akan mengalami proses apa namanya redoks ya, jadi litiumnya sendiri akan apa namanya melepaskan elektron, lalu elektron tersebut digunakan untuk apa proses reaksi reduksi dari alkena menjadi alkuna menjadi alkena ya. Dan di sini kita lihat bahwa geometrinya berbeda dengan kalau kita menggunakan katalis Lindlar. Nah, penggunaan kedua reagen ini menjadi penting ketika kita memiliki molekul target yang memiliki kondisi ikatan rangkap tertentu ya. Jadi jangan sampai memilih reagen yang tidak cocok gitu ya. Lalu contoh lainnya dalam kemoselektivitas adalah dalam reaksi oksidasi ya. Eh, di sini misalnya kita lihat ya bahwa ini adalah reduktor ya, oksidator yang sangat kuat, bisa mengoksidasi hampir apapun gitu ya. Eh, misalnya sampai kita punya suatu alkil benzena bisa kita oksidasi menjadi turunan benzoatnya ya dengan menggunakan kalium permanganat ya. Ini gugus alkil apapun selama masih ada hidrogen alfa yang terikat pada karbon yang mengikat gugus fenil gitu ya. Kalau sudah tidak ada hidrogen yang terikat ya tidak akan jadi karboksilat gitu ya. Nah, kemudian di sini kita punya alkohol sekunder bisa mengoksidasi jadi keton dengan kromium oksida ya. Begitu pula halnya dengan alkohol primer ya, bisa dioksidasi menjadi aldehid, tetapi ini tidak bisa berhenti sampai aldehid saja dan akan bereaksi lebih lanjut menghasilkan turunan karboksilatnya ya. Nah, salah satu reagen yang bisa menghentikan proses oksidasi hingga sampai aldehid saja itu adalah diantaranya menggunakan eh, PCC ya atau bisa juga menggunakan PDC ya. PCC atau pyridinium klorokromat adalah merupakan oksidator yang mild yang bisa secara apa namanya spesifik hanya berhenti untuk mengoksidasi alkohol menjadi aldehid, tidak sampai lanjut jadi karboksilat gitu ya. Nah, kemudian kita beralih pada beberapa contoh tentang reaksi yang bersifat regioselektif ya. Di sini tadi sudah disampaikan salah satu reduktor yang
juga banyak digunakan dalam reaksi organik adalah logam alkali yang dilarutkan di dalam suatu pelarut protik ya. Salah satunya adalah amonia cair ya. Contohnya di sini adalah litium dengan amonia ya. Di sini kita lihat eh, turunan dari benzena kita bisa reduksi ikatan rangkapnya menggunakan pelarutan logam litium dalam cairan amonia cair ini. Namun kita lihat gitu ya keberadaan gugus fungsi yang berbeda, apakah itu gugus penarik elektron atau pendonor elektron itu menyebabkan apa namanya sisi reaktif dari ikatan rangkap yang tereduksi itu akan terjadi perbedaan posisi ya dari ikatan rangkapnya. Ini yang kita sebut sebagai reduktor Birch ya atau reduksi Birch. Di sini aromatik direduksi menjadi suatu apa namanya sikloheksan diena gitu ya. Di sini ada ikatan rangkapnya tidak terkonjugasi ya. Mekanismenya mungkin bisa Anda cari kembali atau baca kembali di buku-buku organik tingkat dasar gitu ya, seperti di Solomon atau Claydon. Nah, sementara kalau kita bandingkan ada senyawa aromatik lainnya yang ada gugus metoksi sebagai gugus pendonor elektron dan juga ada gugus karboksilat sebagai gugus penarik elektron. Ketika kita lakukan reaksi reduksi dengan menggunakan reagen yang sama, juga diperoleh sebenarnya suatu DNA yang tidak terkonjugasi juga. Tapi kita lihat ada perbedaan posisi ya ikatan rangkap yang terbentuk ya. Di sini ikatan rangkapnya apa langsung terikat berdekatan dengan gugus fungsinya. Sementara kalau dengan adanya gugus karboksilat atau penarik elektron itu posisinya berbeda ya. Masih tetap sama DNA yang tidak terkonjugasi, tetapi bahwa posisinya ini adalah posisi alilik ya. Kalau ini adalah posisinya adalah posisi finilik ya. Nah, tentu saja ini ada kaitannya dengan tadi pengaruh adanya efek pendonor elektron di sini yang mengaktifkan beberapa posisi tertentu ya sehingga lebih mudah diakses oleh elektron yang terlibat dalam reaksi redox ini. Begitu pula halnya dengan gugus karboksilat ya. Ini bisa dilihat dari mekanisme reaksinya ya, dari intermediate-nya bagaimana perjalanan elektronnya, bagaimana dia mengalami resonansi karena adanya gugus-gugus ini yang efek regioselektivitas di dalam proses reduksi gitu ya. Mekanismenya silahkan Anda cari kembali ya, dibaca kembali di Claydon ataupun di buku-buku eh, McMurray gitu ya, dan seterusnya ada ya. Nah, setelah ada kemoselektivitas, ada regioselektivitas, selanjutnya yang paling banyak kita akan singgung di sini adalah stereoselektivitas ya. Nah, reaksi yang melibatkan proses pemilihan posisi-posisi stereoisomer yang kita inginkan itu menyebabkan adanya pengarahan produk pada suatu sel kimia tertentu dan akibatnya kita bisa memperoleh senyawa dengan apa baik itu enantiomer atau diastereomer yang kita inginkan ya. Ini kita eh, seringkali apa namanya menyebutnya sebagai sintesis asimetrik ya. Nah, jadi sintesis yang bersifat stereoselektif atau non selektif ini adalah sintesis yang menggunakan metode tertentu yang tujuannya adalah untuk mengarahkan pembentukan molekul kiral dengan stereokimia tertentu ya, baik itu enantiomer yang yang spesifik atau selektif ataupun dia stereo. Kalau kita punya suatu senyawa yang disebut dengan prokiral atau senyawa yang asalnya tidak kiral, kemudian setelah menjadi produk ada beberapa alternatif dia bisa membentuk produk kiral, maka eh, biasanya kalau tanpa ada eh, pengarahan tertentu itu akan menghasilkan produk yang kita sebut dengan produk racemate. Namun apabila kita mengkondisikan suatu reaksi sehingga salah satu
reaksi itu apa posisinya di blok selektif ya. Nah, jika hanya terbentuk salah satu produk saja yang eksklusif dihasilkan, ya, tanpa adanya produk yang lain, maka kita sebut sebagai stereospesifik. Ya, kemarin ada pertanyaan ya tentang apa bedanya stereoselektif dan spesifik. Jadi spesifik itu memang hanya satu-satunya produk yang diharapkan itu, gitu ya, tidak ada yang produk lainnya. Kalau stereoselektif itu masih ada produk samping ya, jadi masih ada satu stereoisomer lain yang terbentuk, tetapi dengan jumlah yang lebih sedikit ya. Sebagai contoh, di sini ada suatu reaksi. Nah, ini senyawa yang disebut dengan prokiral. Memang di sini sudah ada apa karbon kiral, tetapi di sini ada apa ikatan rangkap ya yang apa namanya yang tidak kiral ya. Nah, kalau kita menginginkan produk ini akan menjadi ikatan rangkap yang baru, lalu ini menjadi sorry, ikatan rangkap ini jadi hilang dan menjadi produk kiral yang baru, maka posisi ini kita sebut sebagai posisi prokiral. Karena asalnya akiral, produknya menjadi kiral gitu ya. Sementara yang asalnya apa kiral menjadi akiral dalam hal ini ya. Nah, kalau kita lihat dalam reaksi ini, produk yang dihasilkan ada yang 80% dengan serokimianya yang dilihat ditampilkan di sini dan ada yang 11%. Dengan overall yield itu 83% ya. Nah, perbedaan antara satu sel kimia satu dengan yang lain ya, ini eh, kelebihan atau perbedaannya, selisihnya kita sebut sebagai enantiomeric excess atau EE ya. Ini yang kita sebut sebagai reaksi yang bersifat stereoselektif. Salah satu enantiomer lebih dipilih atau disukai untuk diproduksi dibandingkan dengan enantiomer yang lainnya. Nah, aplikasi dari sintesis asimetrik itu banyak sekali ya, terutama untuk senyawa-senyawa yang memiliki fungsi fisiologis aktif atau yang memang sekali lagi terinspirasi dari senyawa-senyawa yang dihasilkan dari alam yang punya fungsi tertentu gitu ya. Sebagai contoh kalau di dalam gambar ini jadi ada lalat buah ya, lalat buah ini uh, kadangkala bukan menjadi hal yang apa positif ya. Jadi artinya kita tidak menginginkan itu gitu ya. Kita ingin menyingkirkannya, tapi bagaimana caranya? Yaitu biasanya kita uh, tambahkan suatu atraktan, ditempatkan di tempat yang jauh dari apa misalnya di sini buah zaitun ya. Jangan sampai buah zaitunnya jadi apa kemudian jadi bolong-bolong atau jadi apa rusak gitu ya sebelum dipanen, maka kita tempatkan atraktan di luar kebun itu ya sehingga lalat-lalatnya datang ke tempat kita menyimpan atraktan. Nah, atraktan ini semacam feromon gitu ya, senyawa yang bisa menarik lawan jenis dari lalat tersebut ya. Nah, di sini ada dua pasangan enantiomer dari struktur feromon lalat buah tersebut gitu ya. Jadi ada yang isomer R menarik lalat yang jantan, kemudian yang ini menarik lalat betina ya. Nah, tentu saja perbedaan stereoisomer ini akan penting gitu ya. Misalnya kalau kita tidak menginginkan adanya lalat betina sehingga jangan sampai berkembang biak di apa di perkebunan zaitun itu ya kita tempatkanlah atraktannya yang isomernya yang R gitu ya, bukan yang S agar yang betinanya datang ke situ dan berkembang biaknya tidak di perkebunan itu. Nah, kemudian salah satu contoh yang juga sudah sangat kita kenal pada saat kita berbicara tentang serokimia adalah talidomida ya. Talidomida ini adalah satu senyawa yang biasanya dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil untuk mencegah morning sickness ya atau perasaan mual pada saat apa, mengandung terutama pada trimester awal ya. Nah, jika kalau salah satu stereoisomernya yang digunakan itu ternyata salah, itu ya terjadilah kecacatan ya, kecacatan pada janin bayi dan akhirnya
di ada suatu kasus ya di Eropa sana gitu ya, ada salah salah memformulasikan obat tersebut, jadi yang dipakai adalah enantiomer yang lain gitu. Maka yang terjadi di satu generasi tersebut, janin-janinnya cacat ataupun terjadi banyak apa namanya, peristiwa keguguran ya. Itu karena ternyata salah satu enantiomer yang lainnya itu adalah bisa menyebabkan cacat pada bayi atau bersifat mutagenik ya. Nah, ini adalah sangat fatal sekali, terutama di bidang dunia farmasi ya atau kedokteran ya. Nah, oleh karena itu memang penting sekali kita bisa mengendalikan pusat-pusat kiral yang terdapat pada molekul target dengan strategi stereo kimia tertentu ya. Ini yang kemudian akan kita lihat dalam beberapa contoh-contoh yang akan disampaikan ya pada perkuliahan ini ya. Nah, jadi kita lihat beberapa contoh reaksi yang membedakan antara stereo ya spesifik dan stereo selektif ya. Yang sebelah kiri adalah contoh dari reaksi yang berlangsung secara stereospesifik ya, yaitu ketika semua reaktannya menghasilkan produk dengan stereokimia tertentu, tidak ada produk dengan stereokimia yang lainnya ya. Atau bisa jadi dikatakan reaksi spesifik itu adalah suatu reaksi yang ketika hanya salah satu isomer spesifik saja yang bisa bereaksi dan kemudian menghasilkan hanya satu-satunya produk dengan stereoisomer tertentu yang spesifik gitu ya. Jadi ada dua definisi yang bisa kita gunakan atau justifikasi untuk menentukan bahwa suatu reaksi itu spesifik, yaitu yang pertama, ketika secara kimia ada reaktan itu secara seluruhnya bisa menentukan ya secara kimia produk tanpa kemudian bisa membentuk produk dengan stereoisomer yang lain, atau ketika hanya suatu isomer spesifik yang dalam suatu reaksi bisa menghasilkan produk dengan satu-satunya produk dengan stereoisomer yang tertentu ya, eh, tidak menghasilkan stereoisomer yang lain ya. Sebagai contoh kita punya alkena. Nah, di sini rumus kita ketika kita reaksikan dengan reagen yang sama dan kondisi yang sama ya. Di sini kita gunakan apa namanya bromoform, kemudian kita tambahkan suatu basa kuat seperti dari butoksida, terbentuklah suatu ini kan akan membentuk suatu karbena ya, karben bermuatan negatif, lalu kemudian bereaksi dengan alkena, terbentuk turunan siklopropana gitu ya. Dan produknya sama-sama menghasilkan sikloropana, tetapi stereokimianya spesifik sangat bergantung pada reaktannya ya. Jadi kalau yang cheese akan menghasilkan produk yang cheese juga ya, ini gugus metilnya tetap cheese. Kemudian ketika alkenanya trans, maka produk yang dihasilkan akan tetap trans ya. Karena lingkar cincin siklopropana ini akan dalam tanda kutip akan setara dengan elektron pi pada ikatan rangkap asalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini posisi metilnya pada sisi yang sama, ini juga sama pada sisi yang berseberangan, maka produknya juga demikian. Ini yang disebut dengan reaksi yang stereospesifik yang dipicu oleh isomer yang spesifik gitu ya. Nah, contoh untuk reaksi yang stereoselektif adalah tadi ya sudah di slide sebelumnya sudah ada, dan ini contoh lainnya, yaitu ketika suatu reaksi menghasilkan produk dengan salah satu stereoisomer yang lebih banyak dibandingkan stereoisomer lainnya ya. Misalnya kita mau melakukan reduksi dari keton ini dari asetofenon, lalu kita gunakan reagen hidrida yang kiral, jadi kita tidak menggunakan hidrida NaBH4 biasa ya atau LiA4 biasa, tapi hidrida yang kemudian attach pada suatu molekul kiral gitu, atau molekul kiral yang menghasilkan hidrida juga, dapat kita lihat bahwa produknya merupakan campuran dari dua stereoisomer ya, merupakan pasangan enantiomer tetapi dengan
dengan komposisi yang satu lebih dominan dibandingkan yang lain ya. Di sini yang enantiomer S lebih banyak dibandingkan enantiomer R. Nah, ini yang kita sebut sebagai reaksi yang bersifat stereoselektif gitu ya. Ini. Nah, kalau kita gunakan tadi ya dengan reagen hidra biasa akan dihasilkan campuran rasa mat. Mengapa ya? Karena di sini ya karbonil adalah karbon yang memiliki geometri planar ya karena dia orbital hibridnya ada sp2 sehingga arah serangan dari nukleofil itu uh, sama peluangnya ya dari atas bidang planar maupun dari bawah bidang planar sehingga produk yang dihasilkan sama-sama punya peluang yang kurang lebih sama gitu ya. Nah, sementara kalau kita tadi menggunakan reagen yang kiral gitu ya, maka reagen yang kiral ini akan cenderung seolah-olah terhalangi oleh dengan gugus kiral tersebut ya. Jadi memang mengarahkan ya bagian yang kiral itu akan mengarahkan pada suatu posisi tertentu sehingga tadi ya perbandingannya jauh berbeda. Nah, sehingga di sini kita kembali lagi lihat beberapa definisi yang tadi sudah kita bahas tentang reaksi stereospesifik. Kita bahas juga reaksi yang stereoselektif. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan reaksi diastereoselektif dan reaksi enantioselektif ya. Bedanya apa? Ya tentu saja kalau dari kata diastero berarti kan dia akan menghasilkan produk dia dengan diasteros isomer yang berbeda. Kalau enantio selektif artinya berarti menghasilkan produk dengan enantiomer yang berbeda ya. Nah, biasanya untuk reaksi diasteros selektif ini adalah senyawa awalnya sudah memiliki setidaknya ada satu karbon kiral, sementara gugus lainnya yang nantinya akan menjadi karbon kiral berikutnya kita sebut sebagai gugus yang prokiral ya. Jadi ini adalah produk apa gugus fungsi yang merupakan cikal bakal terbentuknya gugus fungsi dengan karbon yang kiral. Makanya di sini disebut dengan gugus prokiral ya. Karena dia sudah asalnya sudah punya satu karbon kiral ya yang bersifat stereogenik gitu ya, maka produk nanti yang dihasilkan akan ada dua karbon kiral yang asalnya ini cuman punya satu stereoisomer yaitu pasangan enantiomernya. Ketika sudah jadi terbentuk dua karbon kiral maka setidaknya dia punya dua pangkat N ya. Dua pangkat N karbon apa stereoisomer ya. Jadi kalau karbon kilonya ada dua berarti ada empat stereoisomer. Setidaknya dia punya itu ya. Nah, tetapi karena ini practically tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami reaksi, maka eh, konfigurasi absolutnya di sini tidak mengalami perubahan apapun, gitu ya. Sehingga nanti hanya ada dua eh, pasangan diastereomer aja yang hanya sepasang diastereomer saja yang terbentuk gitu ya. Karena yang ini tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Yang berbeda adalah yang karbon yang sudah baru ini ya, karbon kira yang baru ini. Nah, ini adalah pasangan diastereomer ya, yang disebut dengan pasangan diastereomer. Kenapa reaksi ini disebut diastereoselektif? Karena kita lihat dari pasangan diastereomer ini hanya salah satu saja yang menghasilkan dominan lebih tinggi dibandingkan yang lain ya. Ini 91,5%, yang ini 8,5%. Nah, ini disebut dengan diastereoselektif, selektif ingin menghasilkan produk ini dibandingkan produk yang satunya lagi, gitu ya. Nah, kalau nasional selektif adalah yang tadinya memang akiral menghasilkan produk kiral gitu ya. Dan produk kiralnya sudah jelas ya. Kalau ini misalnya SP2, tadi ya peluangnya bisa dari atas bawah dan atas bidang serangannya, maka pasti akan menghasilkan produk rasemat jika tidak diarahkan oleh suatu kondisi yang menyebabkan dia jadi apa selektif ya serangannya ya. Nah, ini salah satu contoh adalah senyawa daib ya, bukan gaib ya. Nah, ini adalah strukturnya. Kalau Anda perhatikan ini strukturnya sudah memiliki apa namanya
konfigurasi tertentu yang kemudian bisa kita lihat bisa berinteraksi ya dengan ini adalah organoseng ya. Jadi organosengnya sebagai reagen yang menyerangnya, sebagai nukleofilnya. Nah, ini nanti DAIB ini nanti akan membentuk semacam kompleks koordinasi dengan sengnya dan karena ini apa strukturnya apa dengan serokimia tertentu dia akan apa berada di saat kompleks itu di posisi tertentu sehingga ketika menyerang dia akan prefer untuk di sini karena di sini juga oksigennya juga bisa berkoordinasi dengan seng ya. Dia akan seperti mengunci di posisi tertentu sehingga arah serangan gugus nukleofilnya ini ya itu akan sangat terbatas menyerang posisi yang satu tetapi lebih bebas menyerang di posisi yang lainnya. Itulah yang menyebabkan kenapa salah satu produk menjadi lebih dominan dibandingkan yang lain. Yang serangannya terbatas akan menghasilkan produk yang lebih sedikit, sementara serangan yang lebih terbuka itu akan menghasilkan produk yang lebih banyak. Sebagai contoh di sini ada yang konfigurasi S lebih banyak dibandingkan yang R. Jadi ini enantiomer S-nya berlebih gitu ya. Seberapa banyak enantiomer S lebih banyak daripada yang lain? Nah, itu bisa kita hitung dengan persen enantiomeric excess ya, yaitu ada selisih dari keduanya terus kemudian dibagi dengan total dari persentase keduanya yaitu sehingga menghasilkan nilainya 91%. Nah, ini contoh lain apa ilustrasi perbedaan enantioselektif dan diastereoselektif ya. Jadi ini tadi sudah disampaikan kalau kita punya senyawa yang akiral menjadi kiral dan di sini digunakan suatu reagen yang bisa mengarahkan kepada suatu posisi tertentu. Ini kita sebut sebagai zat bantu kiral gitu ya. Nah, ini itu akan sebenarnya ini reagen kiral ya. Jadi gugus nitrilnya itu sudah dengan memiliki konfigurasi tertentu dan kita lihat bahwa produknya memiliki 99% enantiomeric excess. Coba saya tanya, kalau 99% enantiomeric excess, yang enantiomer satu berapa persen, yang enantiomer yang lain berapa persen? Ada yang bisa jawab? Kalau persen enantiomeric excess-nya 99%, misalnya katakanlah yang R ini, kalau ini R atau S, ayo coba sebelum nanya berapa persen ini berapa R atau S? R bukan. R. Kenapa R? Karena kan prioritas satunya yang OH yang ke depan, terus ke cyanonya, terus baru ke C yang vinyl. Ini ya dari sini satu, dua, tiga ya R ya. Berarti R-nya harus lebih banyak dibandingkan yang S gitu ya. Berapa besar R lebih banyak daripada S? Berapa persen? Berapa persen? Kalau mau dapat 99%, berapa? Berapa persen jadinya yang R-nya lebih banyak dibandingkan yang S? Kalau 99% enantiomeric excess. 0,5 sama 99,5 Bu. 99,5 dan 0,5. 0,5 ya karena 99,5 dikurangi 0,5 adalah 99 ya dibagi 100 kan 100-nya dari mana 99,5 tambah 0,5 ya totalnya pasti harus 100 ya itu betul ya R-nya 99,5% sementara yang S-nya hanya 0,5% ya ini berarti sangat bagus sekali ya. Kemudian contoh yang dia secara selektif adalah yang di bawah ini gitu ya. Yaitu di sini adalah senyawa yang sudah ada karbon kiral yang tidak akan diganggu gugat di sini ya, apa stereokimianya. Kemudian ketika kita reaksikan dengan tadi gugus karbonilnya kan akiral ya.
atau nanti kita sebut dengan prokiral karena nanti akan menghasilkan produk kiral. Kalau ada untai cacing begini itu artinya apa namanya stel kimianya bisa bisa bebas ya, bisa ke depan, bisa eh, ke belakang gitu ya. Apa namanya nanti bentuk ininya ikatannya ya. Nah, ini campuran dari eritro dan treo. Ya, masih ingat ya yang disebut dengan eritro dan treo. Ya, ini adalah istilah lain dari suatu pasangan diastereoisomer gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat perbedaan dari enantio dan diastereoselektif itu dari eh, apa namanya keberadaan karbon kiral. Ya, jadi kalau misalnya karbon kiralnya lebih dari satu, berarti menghasilkan di suatu diastereomer gitu ya. Kalau karbon kiralnya satu, berarti menghasilkan enantiomer. Ya, nah ini adalah salah satu contoh yang bisa menghasilkan suatu senyawa menjadi lebih selektif, menghasilkan stereoisomer tertentu ya. Jadi sebagai contoh ilustrasi gitu ya, kita punya senyawa yang disebut dengan substrat prokiral yang mau kita ubah menjadi senyawa yang kiral gitu ya. Jadi ini tidak ada pusat kiralnya. Nah, kemudian apa kita melakukan transformasi atau reaksi gitu ya. Misalnya di posisi C alfa gitu ya. Nah, kalau kita mau menghasilkan suatu karbon yang asalnya tidak kiral menjadi kiral, kita bisa menggunakan reagen yang disebut dengan zat bantu kiral atau chiral auxiliary agent ya. Nah, ini salah satu reagen auxiliary agent yang biasa digunakan adalah eh, apa namanya diatil tartarat. Jadi suatu ester dari tartarat yang juga memiliki dua pusat kiral ya sehingga bersifat diastereomer ya. Sini ada yang SS dan ada yang RR. Yang SS itu kita sebut sebagai disingkat dengan minus DET, ini putaran optisnya ya. Yang RR adalah plus DET. Ini adalah bisa dibilang adalah katalisnya ya, dan ini adalah reagen utamanya ya, karena kita mau melakukan eh, pembentukan epoksida atau oksidan dari ikatan rangkap ya. Biasanya kita menggunakan MC, MCPBA ya. Kalau di sini kita gunakan tersier butil peroksida ya, asam peroksida ya. Nah, ini kompleks titanium ini nanti akan membentuk ikatan koordinasi ya antara reagen-reagen ya, semua reagen yang bereaksi termasuk dengan alkenanya dari apa reagen yang mau kita ubah menjadi peroksida ya. Jadi semuanya akan terkomplekskan dengan dengan atom pusat titanium ini. Nah, ketika kita menggunakan zat bantu kira yang berbeda, ada juga ya dengan kimia yang berbeda. Jadi ini ada serangan dari bagian bagian atas bidang, kemudian ini adalah serangan dari bawah bidang. Ya, ini nanti akan menghasilkan produk epoksidanya yang berbeda ya. Dan ini spesifik bukan spesifik selektif memilih posisi tertentu sangat ditentukan oleh adanya zat bentuk kiral ini. Karena ketika yang SS dan RR terkompreskan dengan logam titanium itu tentu saja posisinya berbeda gitu ya. Sehingga ketika uh, titanium itu akhirnya membentuk ikatan koordinasi dengan double bond itu dan juga sama-sama juga dengan zat bantu kiral, nanti akan kita lihat bahwa posisi mana yang paling dekat dengan ikatan rangkap tersebut, arah mana yang akan lebih tertutupi dan mana yang lebih terbuka. Misalnya kalau kita gunakan ini, yang tertutup adalah bagian yang di atasnya, sehingga serangan dari bawah ya. Sementara kalau kita gunakan zat bantu kiral yang ini, katakanlah posisi yang bawahnya justru yang tertutup, sementara yang di atasnya terbuka, sehingga serangannya berasal dari arah yang atas gitu ya. Ini ilustrasi contoh yang menggunakan zat bantu kiral. Nah, tadi ya untuk mengingatkan kembali apa itu enantiomeric excess atau kemurnian optis ya. Jadi salah satu enantiomer lebih banyak dibandingkan yang lain. Ya, rumus sederhananya adalah selisih dari kedua enantiomer
kemudian dibagi dengan total persentasenya ya. Jadi kalau tadi yang 99% itu adalah tadi ya, kalau kita punya salah satu enantiomer 99,5%, yang satunya lagi 0,5%, maka selisihnya jadi 99. Jadi enantiomeric excess-nya adalah 99% ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya campuran rasa semat, maka memang tidak ada apa yang satu lebih banyak daripada yang lain gitu ya. Artinya equal ya atau sama gitu ya, ekuivalen ya. Makanya campuran rasa semat itu bisa dibilang sebagai campuran yang akhirnya menghasilkan produk yang akhiral ya, karena campuran keduanya menyebabkan apa sistemnya itu menjadi tidak memiliki putaran optis tertentu gitu ya. Kecuali kalau mau kita pisahkan ya jelas nanti akan dihasilkan masing-masing ya, masing-masing akan menghasilkan putaran optis yang tersendiri. Jadi ini adalah beberapa contoh bagaimana cara menentukan enantiomeric excess. Saya yakin Anda sudah tahu semua Bapak Ibu semua sudah tahu, tapi untuk mengingatkan kembali gitu ya. Nah, selain enantiomeric excess, kita juga punya istilah namanya diastomeric excess ya. Ini sorry ini harusnya DE ya, yaitu adalah selisih antara diastereomer yang lebih banyak atau yang utama atau mayor dikurangi dengan diastereomer yang lebih sedikit atau yang minor ya. Eh, Contohnya misalnya tadi dengan yang tadi gitu ya, asalnya ini punya satu karbon kiral membentuk dua karbon kiral ya. Di sini contohnya kita mau melakukan reduksi dari gugus karbonil menjadi alkohol. Di sini ada eh, dua jenis R ya. R ini kalau kita gunakan metil, maka produk yang ini 25%, produk yang satunya lagi 75%, sehingga persen DE-nya adalah 75 kurangi 25, yaitu 50 ya per 100. Nah, kalau kita gunakan R-nya yang lebih meruah, ya misalnya kita gunakan di sini tersier butil, ternyata yang ini lebih dominan ya sampai 98%. Sementara ini hanya 22%, sehingga persen DE-nya adalah 98 kurangi 2 yaitu 96% DE ya. Jadi kita bisa melihat di sini ukuran dari gugus fungsi yang berdekatan dengan gugus karbonil itu juga menentukan arah serangannya. Karena ini sudah kira berarti kan secara kimianya sudah tertentu. Termasuk ini juga mengarahkan posisi pada arah serangan gugus karbon. Walaupun ini planar, tetapi gugus-gugus yang ada di sini juga berpengaruh. Apalagi kalau gugus R ini juga apa namanya ikut serta ya dalam mengarahkan reaksi. Karena misalnya kalau metil gugusnya kecil, tesil butil gugusnya besar. Nah, tesil butil itu akan lebih berinteraksi dengan gugus yang mana nih dari yang terikat pada karbon alfanya gitu. Nah, kalau dia interaksinya dengan salah satu saja lebih kuat atau dominansi itu berarti salah satu sisi, walaupun ini planar, itu akan lebih terhalangi ya, sementara yang sisi yang lain lebih lebih terbuka. Oleh karena itu wajar kalau misalnya produk yang dihasilkan akan memiliki persentase yang berbeda gitu ya. Ini yang disebut dengan reaksi yang bersifat diastereoselektif ya. Nah, di dalam reaksi yang bersifat stereoselektif atau reaksi asimetrik, terdapat dua strategi utama ya. Yang pertama adalah pendekatan menggunakan chiral atau chiral pool atau yang kita sebut dengan kolam kiral, yaitu tadi menggunakan bahan-bahan baku yang sudah kiral, yang sudah tersedia di alam biasanya gitu ya. Biasanya dari turunan-turunan asam amino atau dari turunan gula gitu ya. Itu salah satu strategi yang bisa kita gunakan untuk mengarahkan suatu reaksi menjadi apa tadi stereoselektif atau dengan menggunakan zat bantu kira atau chiral auxiliary. Jadi dia akan membantu di saat keadaan intermediate reaksi. Biasanya dalam peristiwa katalisis itu dalam apa proses siklus apa namanya reaksinya. Tapi kemudian setelah selesai dia akan apa namanya dilepaskan kembali atau tidak ikut serta di dalam reaksi apa namanya di produk artinya tidak turut campur lagi gitu ya.
Nah, ini dua hal yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan tadi reaksi yang bersifat stereoselektif. Nah, tadi ya, carpool itu adalah biasanya kita me- bisa peroleh dari senyawa-senyawa alam yang murni yang sudah punya pusat aktif. Misalnya tadi turun asam tartarat ya. Asam tartarat itu kan senyawa yang diisolasi dari anggur ya. Nah, itu eh, dia punya dua pusat kiral gitu ya, sehingga dia punya apa namanya eh, s- harusnya punya empat stereoisomer gitu. Salah satunya adalah meso gitu ya. Jadi sebenarnya jadi tiga gitu ya. Nah itu kalau salah satu yang murni itu selain meso kita gunakan, ya seperti tadi ya contoh kasus yang tadi saya sampaikan di sini. Nah ini kan adalah turunan dari tartarat ini ada termasuk yang dalam kategori chiral pool ya atau Chiron gitu ya. Nah, kemudian adanya Chiron ini atau chiral pool ini akan kita gunakan tergantung kepada produk yang kita inginkan ya. Jadi kalau kita ingin produknya cenderung konfigurasinya R atau konfigurasinya S, maka kita harus memilih senyawa alam yang murni enantiomernya atau pure enantiomerically pure gitu ya. Lalu kemudian kita gunakan dalam reaksi tersebut gitu ya. Nah, ini terutama untuk digunakan pada sintesis organik yang mengandung gugus fungsi yang sulit untuk dilepaskan atau gugus perginya yang buruk, misalnya gugus OH misalnya ya. Nah, itu bisa kita attach dengan apa namanya senyawa-senyawa alam yang murni optis ya, misalnya asam amino, asam karboksilat kiral atau apa gula ya, khususnya monosakarida. Nah, satu lagi dengan pendekatan zat bantu kiral, yaitu jika kita punya senyawa organik lain yang bergabung nantinya akan dengan prekursor akan membentuk suatu intermediate yang kemudian membantu proses reaksi yang lebih stereo selektif atau bersifat enantioselektif tergantung kepada reaksinya seperti apa ya. Nah, biasanya zat bantu kiral ini bisa digabungkan kepada suatu substrat yang akiral untuk mengarahkan pada posisi tertentu, ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau dia sudah terikat berinteraksi dengan salah satu bus yang ada di sini, dengan dia punya stereokimia tertentu, maka dia akan terikat dengan posisi tertentu. Akibatnya, posisi yang lain itu akan lebih open terhadap reaksi selanjutnya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu zat bantu kiral yang bersifat karena namanya chiral auxiliary, maka senyawa tersebut harus kiral gitu ya. Karena kalau dia tidak kiral, maka dia tidak tidak membantu apapun gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh yang terkait dengan reaksi bersifat stereospesifik ya. Stereospesifik artinya reaksi yang hanya menghasilkan salah satu produk saja ya, tidak menghasilkan produk dengan stereoisomer yang lainnya. Nah, salah satunya dalam reaksi substitusi nukleofilik orde kedua, yaitu terjadi reaksi inversi ya, karena arah serangan dari arah yang berlawanan dengan lepasnya gugus fungsi ya. Jadi arah serangan nukleofil dari arah yang berbeda dengan posisi gugus pergi ya atau leaving group. Ya, sebagai contoh, misalnya kita punya senyawa dengan konfigurasi absolutnya ini adalah R, lalu kita reaksikan dengan hidroksida sebagai nukleofil. Ini nukleofil lama menggantikan yang baru. Jadi hidroksil ini nanti arah serangan dari arah belakang, ya, kemudian gugus lama, ya, leaving group atau nukleofil lama diusir gitu ya. Nah, ini karena serangan dari belakang, ketika dia elektronnya mendekat, otomatis ikatan ini akan menjauh. Lama-lama akan terdorong ke arah depan, kemudian ikatan antara karbon dengan leaving group lepas ya. Ini reaksinya berlangsung dengan cara inversi konfigurasi. Nah, SN2 termasuk yang bersifat stereospesifik karena
akan selalu menghasilkan produk yang merupakan inversi dari eh, yang sebelumnya ya, dari yang reaktannya. Kemudian salah satu contoh yang stereospesifik lainnya adalah eliminasi orde kedua ya, di mana proses eliminasi ini mensyaratkan salah satunya adalah arah dari apa yang mau dieliminasi dengan apa serangan dari basa yang mau mengambil katakan hidrogen alfa itu eh, harus berada pada posisi antiperiplanar ya. Nah, jadi artinya trans atau berjauhan satu sama lain ya. Nah, di sini misalnya kita punya senyawa yang punya eh, karbon terikat dengan leaving group dan satu lagi di karbon beta ya. Ini C alfa, ini C beta. Hidrogen betanya ini mau kita singkirkan ya. Kita ambil dengan basa, kita tarik dengan basa agar dia nanti elektronnya apa digunakan untuk membentuk ikatan rangkap. Lalu kemudian anion bromidanya akan lepas ya. Nah, posisinya antara yang hidrogen beta dengan leaving group itu harus berada pada posisi anti periplanar ya. Ini kebetulan di sini sudah apa berlawanan, apa enggak berlawanan ya. Ini pada posisi yang sama. Nah, ketika diberikan basa ya, ini nanti akan diambil, ini akan lepas. Nah, karena yang akan dilepaskan seperti itu kan dia tidak otomatis langsung membentuk ikatan rangkap di situ ya. Dia harus memutar apa namanya memutar konformasi sedemikian rupa agar posisi hidrogen dengan leaving group itu harus anti dulu gitu ya. Pada saat dia konformasinya anti, barulah serangan hidroksidanya bisa dilakukan dengan lebih mudah gitu ya. Dan akhirnya terbentuk ikatan rangkap. Nah, jika posisinya seperti ini, hidrogen beta dan apa leaving groupnya posisinya seperti ini gitu ya, maka produk yang dihasilkan hanya satu, yaitu dengan geometrinya adalah cis atau Zusaman ya. Kalau dalam hal ini Zusaman. Namun kalau misalnya kita punya pas reaktan awalnya seperti ini, di mana posisi hidrogen beta dengan Levy grupnya sudah berjauhan satu sama lain, ketika ada apa serangan dari basa mengambil hidrogen beta dan terjadi proses eliminasi, maka ini lebih lancar gitu ya, tanpa harus puter-puteran gitu ya, sehingga produk yang dihasilkan akan eh, tetap ini ya posisi lihat ya posisi panelnya itu tetap berada pada posisi yang berseberangan atau engegen gitu ya. Kalau di sini kan posisinya kalau dilihat sekilas dua dimensi kan ini panel dan panel ini di posisi yang berseberangan, tetapi ketika produk ini berada pada posisi yang berdekatan. Alasannya adalah ketika terjadi reaksi eliminasi tadi ya posisi hidrogen beta dengan living group harus sedemikian rupa berada pada antiplepanak. Jadi mau tidak mau ini harus berputar dulu ya, berputar dulu ya pada ikatan tunggal sehingga posisi bromnya nanti akan anti ya pada konformer yang anti terhadap hidrogen beta baru terjadi reaksi eliminasi. Makanya nanti produknya adalah seperti ini gitu ya, Zuzaman. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bersifat stereo spesifik. Nah, kalau yang stereo selektif lebih banyak lagi ya. Kalau reaksi stereo selektif lebih banyak lagi. Tadi sudah disampaikan beberapa contohnya. Nah, ini ada contoh lain adalah reaksi reduksi pada alkena ini dengan menggunakan apa gas hidrogen dengan katalis platinum dengan penambahan asam asetat ya. Nah, ini kita perhatikan bahwa ada dua produk yang merupakan diastereomer satu sama lain karena di sini sudah ada karbon yang bersifat kiral yang tidak berubah, yang berubah hanya ini. Sehingga ini menghasilkan pasangan diastereomer. Ini adalah 68% dan ini adalah 32%. Jadi kalau persen DE-nya, jadi berapa nih persen DE-nya? Jadi persen DE-nya berapa? 34 Ibu. 36. 36 ya. Jadi 68 dikurangi
32 ya. Jadi 36% persen DE-nya ya. Nah, tapi kalau misalnya kita perhatikan ya, kenapa yang ini lebih banyak daripada yang itu? Penjelasannya seperti apa? Ada yang tahu? Karena posisi metal yang di atasnya ke depan, jadi mungkin lebih mudah serangan. Hidridanya dari belakang Dari bawah bidang ya. bawah bidang. Ya, Jadi nanti metinnya pas jadi metal jadi ke depan. ya. Ya kita harus memahami ya bahwa reaksi hidrogenasi dengan katalis apapun lah ya, misal platina atau palladium karbon, itu kan reaksinya spesifik ya, yaitu reaksinya adisisin. Jadi arah serangannya hidrogennya mau tidak mau hanya dari satu arah saja, ya kan? Betul nggak? Karena kan hidrogennya teradsorpsi pada permukaan logam, permukaan katalis, betul nggak? Berarti pendekatannya adalah substratnya yang justru mendekati ke arah permukaan apa, logam itu sampai ketemu dengan eh, berhadap-hadapan lah ikatan rakamnya ya bisa dibilang dengan gas hidrogennya. Baru terjadi transfer elektron dan pembentukan ikatan di situ ya. Jadi adisinya adisi sin. Jadi reaksinya sebenarnya stereospesifik untuk reaksi adisi sin dari hidrogen terhadap alkena. Nah, kemudian tadi penjelasannya sudah disampaikan oleh eh, teman Anda tadi ya, bahwa bagaimana caranya memposisikan agar posisi yang lebih mudah, apa namanya, lebih dekat dengan gas hidrogen itu seperti apa gitu ya. Karena di sini sudah ada karbon kiral dengan stereokimia tertentu gitu ya. Di sini ada gugus metil dan hidrogen, maka gugus metil ini yang ukurannya lebih besar tentu saja termasuk yang secara sterik cukup menghalangi dari arahnya kedekatan dari alkena ini, ikatan rangkap ini terhadap gas hidrogen yang sudah terasosiasi sebelumnya pada permukaan logam. Nah, oleh karena itu eh, pasti yang terjadi adalah sedemikian rupa jangan sampai si gugus metil ini terlalu apa dekat ya dengan permukaan gitu ya. Jadi makanya yang akan lebih banyak berinteraksi adalah serangan dari arah yang sebaliknya gitu ya, yang menjauhi dari dari gugus metil tersebut gitu ya. Makanya ini produk ini relatif lebih banyak dibandingkan yang produk yang satunya lagi gitu. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi contoh lain adalah pada reaksi adisi elektrofilik pada alkena yang sudah kita kenal sebagai ada aturan apa namanya Markov-Nikov gitu ya. Atau pada aturan anti Markov-Nikov pun sebenarnya itu bersifat stereo selektif juga karena pada aturan Markov-Nikov intermediatnya adalah karbokation ya. Kalau kalau pada anti Markov-Nikov intermediatnya adalah radikal dan kedua intermediate ini punya kecenderungan yang sama ya dari segi kestabilannya. Yaitu misalnya karbokation tersier lebih stabil daripada karbokation sekunder. Karbokation sekunder lebih stabil daripada yang karbokation primer. Begitu pula halnya kalau dengan yang radikal ya, radikal yang terbentuk karena reaksi apa adisi yang tadi ya, radikal yang terbentuk di tahapan inisiasi, kemudian membentuk radikal dengan alkena. Nah, radikal yang terbentuk pada alkena itu juga sama. Jadi radikal yang tersier lebih stabil daripada yang sekunder, radikal sekunder lebih stabil daripada yang primer. Nah, untuk yang kasus ini bersifat stereospesifik jika apa namanya membentuk keadaan intermediate yang rigid atau kaku ya. Sebagai contoh, misalnya reaksi adisi elektrofilik dari halogen ya. Kalau kita punya halogennya mau Cl, Br ya, iod gitu ya, itu punya apa perbedaan dengan adisi elektrofilik alkena pada umumnya.
Nah, biasanya kalau adisi elektrofilik pada alkena, karbokationnya lepas saja terbuka open, bisa langsung diisi dengan elektron yang berasal dari apa namanya dari nukleofil yang lainnya. Nah, kalau dalam adisi elektrofilik menggunakan halogen, ketika karbokationnya terbentuk, dia langsung diisi oleh elektron yang berasal dari pasangan elektron bebas pada halogen, sehingga membentuk suatu keadaan intermediate apa halonium ya, ion halonium ya. Kalau brom jadi bromomium, kalau klor jadi kloronium, kalau iod jadi iodonium gitu ya. Nah, karena dia bentuknya rigid dan kaku seperti ini, maka mau tidak mau posisi ini akan tetap di sana gitu ya. Jadi seperti gunung menjulang gitu ya. Nah, kemudian arah serangan dari nukleofil tetap sebenarnya ya ke posisi yang C yang tadi yang lebih elektrofil tadi, tetapi arah serangannya dari tidak dari atas dari bawah beda ya kalau misalnya ini dalam keadaan terbuka atau dalam keadaan karbokation terbuka. Karbokation juga kan orbital hibridnya sp2 sama dengan ketika dia membentuk alkena. Nah, kalau dia SP2 seperti ini, peluangnya untuk masuknya nukleofil luar itu kan sebenarnya dari atas dan dari bawah bidang. Sehingga untuk kasus ini reaksinya jadi apa produk di sebelah sini itu jadi rasemat ya. Namun kalau misalnya dia membentuk keadaan intermediate jembatan seperti ini yang kaku gitu ya, maka arah serangannya hanya dari salah satu sisi saja yaitu dari arah yang berlawanan ya. Tidak berarah dan tidak dari atas gitu ya. Jadi hanya dari arah yang belakang. Jadi kalau ini puncak gunung gitu ya, maka serangannya tidak mungkin dari gunung karena pasti akan terhalang oleh apa puncak ini gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya ini bromomium, walaupun di sini muatan formalnya positif, tapi dia masih punya dua pasang elektron bebas nih. Jadi kalau ada nukleophil sini pasti mau tidak mau akan tertolak. Sehingga arah serangannya hanya dari satu arah saja. Nah, ini bersifat anti ya dan apa namanya spesifik anti dari arah yang berlawanan gitu ya. Sehingga produk yang dihasilkan adalah seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh lain yang terkait dengan reaksi adisi elektrofilik menggunakan halogen gitu ya. Di sini misalnya kita punya gugus metilnya uh, dengan satu sama lain ikatan rangkapnya adalah geometrinya adalah trans ya. Ketika direaksikan dengan bromomium maka akan menghasilkan produk seperti ini ya. Ketika kita punya dalam bentuk siklik ada gugus metilnya maka kita akan melihat di sini antara brom satu dan yang lain itu berada pada posisi yang trans ya. Kemudian kalau kita punya brom dicampurkan dengan pelarut air, maka yang masuk bukan hanya brom, yang lainnya itu adalah gugus hidroksi berasal dari molekul air ya sebagai nukleofilnya. Kalau CCl4 kan nggak bisa jadi nukleofil sehingga yang satu lagi nukleofil adalah anion bromida yang dilepaskan ya. Tapi kalau ini ada persaingan ya antara anion bromida dengan molekul air ya molekul airnya yang menang gitu ya. Nah ini nanti akan menyerang mengadisi dari ikatan apa tadi intermediate bromomiumnya dari arah yang berlawanan sehingga produk yang dihasilkan adalah dapat diperoleh suatu apa senyawa yang posisi gugus fungsinya antara OH dan Br itu adalah trans gitu. Nah, kalau kita tambahkan basa akan terjadi proses apa namanya siklisasi terhadap ini ya. Jadi akan membentuk suatu epoksida. Mengapa demikian? Karena dengan adanya basa, haknya dia tarik, ya, mengalami deprotonasi. Kemudian ini O- akan mengalami reaksi substitusi nukleofilik intramolekul ya ke sini dan kemudian Br-nya hilang. Dan ini dimungkinkan karena posisi bromnya berada posisi trans. Kalau seandainya kita punya OH dan Br-nya pada posisi cis satu sama lain, maka reaksi pembentukan epoksida tidak akan terjadi gitu ya. Nah, ini contoh yang lainnya. Nah, ini kemudian kita lihat ada senyawa yang memiliki ikatan rangkap
yang salah satunya terkonjugasi dengan cincin aromatik ya. Nah, kalau kita perhatikan, karbokation yang terbentuk itu kan pada dasarnya bisa saja langsung membentuk intermediat bromomium seperti ini dan terjadilah reaksi adisi substitusi nukleofilik ya pada posisi karbon yang lebih positif ini gitu ya. Nah, kemudian kelebihan lainnya dengan adanya gugus aromatik ini adalah bahwa karbokation yang semula sebelum terjadi pengikatan dengan elektron yang berasal dari brom sehingga tidak sempat terbentuk intermediat bromomium adalah terjadinya resonansi dengan ikatan rangkap yang ada di cincin aromatik ya, menyebabkan karbon ini menjadi bersifat lebih elektrofilik gitu ya, sehingga nukleofil bisa langsung menyerang pada posisi ini gitu ya. Dan kalau terjadi hal seperti ini, maka akan ada dua produk yang bisa terbentuk, yaitu dari produk yang anti, ya, yaitu arah serangan dari bawah, bisa juga dari serangan lebih atas, memungkinkan karena ini planar atau sp2. Nah, tetapi tetap saja yang dominan adalah produk yang trans ya, sehingga produk anti lebih banyak dibandingkan yang produk yang sin gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kalau misalnya apa namanya kita lewat pada eh, produk yang ini, yang bromomium ini, maka produk yang dominan adalah yang anti gitu ya. Sementara kalau misalnya terbentuk karbokation tanpa adanya pembentukan intermediate ini, maka peluang untuk terjadinya produksi juga bisa terjadi gitu ya. Coba ada yang bisa menjelaskan mengapa ini rasio sin berbanding anti jauh lebih besar dibandingkan yang ini? Ini kan sebenarnya mirip ya. Yang membedakan adalah di sini ada gugus metoksi ya. Kenapa yang ini antinya 63%, yang ini sinnya 37%, sementara kalau dalam kasus yang di sini antinya sampai 88%, yang ini 12%. Ada yang bisa menjelaskan barangkali? Gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Halo, halo, masih ada orang? Masih ada? Siapa yang mau menjelaskan? Uma, Sabrina, Saihul. Bentar Bu, masih berpikir. Hmm, Sok, Lalu silakan. mungkin ada efek dari toksinya sebagai EDG nanti di resonansinya nggak sih Bu? Sebentar. Resonansinya Hmm, kemana jadinya? kan dia res, itu sebenarnya itu kan di situ positif kan eh, banyak banget. Ada yang bisa menjelaskan? Oh. Nah, jadi apa pengaruhnya dari gugus metoksi kira-kira? Yang pasti dia sebagai ADG kan berarti lebih ngarah ke Ke dalam ya. ya Terus, jadi kan nanti elektronnya sebenarnya mirip-mirip ini aja kan? ya Betul nggak? Terus, kenapa yang antinya jadi lebih sedikit gitu ya dibandingkan
yang sebelumnya tanpa ada gugus metoksi. Mungkin kalau ada metoksinya itu nanti ke ini Bu apa namanya ke bentuk jembatan bromonium, tapi kalau nggak ada metoksi lebih stabil struktur resonansinya gitu. Jadi makanya eh nanti ngarahnya ke lebih ke sin kalau tanpa metoksi, tapi kalau pakai metoksi dia lebih ngarah ke anti karena ada lebih suka dibentuk yang bromonium itu Bu mungkin ya. Nah, di sini kan antinya malah jadi lebih banyak, lebih sedikit. Jadi ketika kationnya lebih terstabilkan, eh, kira-kira mana yang lebih distabilkan? Yang ada gugus metoksi atau yang tanpa ada gugus metoksi? Mana yang lebih stabil karbokationnya ketika ada gugus metoksi atau tanpa gugus metoksi? Yang ada gugus metoksin. Yang gugus metoksi ya. Ketika ada gugus metoksi lebih menstabilkan karbokation dibandingkan membentuk jembatan. Tadi kan konsekuensi ketika dia terbentuk jembatan justru produk antinya bertambah, betul nggak? Produk antinya lebih dominan, betul nggak? Iya, Ya. Nah, nah karena ini karbokationnya tidak membentuk jembatan, maka ada peluang karena dia akan menjadi double bond, ada peluang untuk membentuk apa? Selain produk anti juga ada produk sin ya, betul nggak? Mm-mm. Nah ini kan udah jelas ya. Jadi begitu ada apa namanya ini produksi juga tiba-tiba muncul kan, betul ya? Nah, tidak melewat apa? Karena tidak melewati bromomium. Kalau ada produk jembatan, trans lebih dominan kan? Kalau ada apa namanya terbentuk karbokation terstabilkan, dia menjadi seperti sp2 biasa kan? Balik lagi, jadi serangannya bisa dari atas atau dari bawah bidang gitu ya. Nah, tetap saja yang anti akan apa serangan dari arah yang berlawanan akan tetap lebih disukai dibandingkan dari arah yang sama karena di sini tetap ada apa namanya ada brom juga ya yang satu arah satu bidang dengan ini gitu dari arah bidang yang sp2 ini gitu ya. Nah, ketika lebih stabil lagi gitu ya maka dia lebih cenderung jadi karbokation dibandingkan jembatan. Otomatis yang produk berjembatan itu sangat sedikit. Kalau produk jembatan sangat sedikit, maka peluang untuk terbentuknya produk sin akan lebih banyak, betul nggak? Ketika peluang lebih banyak, maka otomatis jumlah persentase yang produk sin yang terbentuk akan relatif lebih banyak daripada yang apa produk yang anti gitu. Makanya di sini jumlah sinnya lebih besar dibandingkan kalau tidak ada gugus metoksi. Karena dengan adanya gugus metoksi, karbokationnya jauh lebih stabil gitu. Dan kalau dia jauh lebih stabil, peluang untuk membentuk apa jembatan bromomium seperti yang ditampilkan di sini eh, tidak akan lebih apa peluangnya akan lebih kecil gitu ya terbentuk sehingga serangan antinya jadi lebih sedikit dibandingkan yang seharusnya. Makanya nanti eh, jumlah serangan antinya semakin sedikit, tapi peluang untuk terbentuknya serangan sinnya akan lebih banyak gitu ya. Bisa tapi dipahami barangkali Punten mau penjelasannya? Ya. meluruskan. Jadi karena Mm-mm. produksinnya kalau yang di contoh yang Ibu kasih kan produksin itu cuman terbentuk kalau dia yang resonansi yang ke bawah itu kan Bu.
Ya ini ya. Sementara ya yang ke sini, yang dari resonansi ini kan bisa jadi anti, bisa jadi sin. Sementara ada kalau yang atas ke kanan itu Ya, langsung pasti jadi anti, makanya produk antinya jadi lebih lebih banyak. besar. Ya. Nah, kalau di kasus di bawah, karena akhirnya karbokation ini jadi lebih stabil, Mm-mm. makanya kemungkinan untuk yang reaksinya dalam bentuk resonansi yang ini yang menghasilkan anti dan sin itu makin banyak, makanya sinnya juga makin banyak gitu ya, Bu, ya. Mm-mm, betul gitu. Oke, terima kasih, Bu. Oke, ya, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kita lanjutkan saja ya dengan contoh yang lain. Contoh yang berikutnya adalah hidroborasi pada alkena, ya. Ini yang akan menghasilkan produk alkohol, ya. Alkoholnya yang kemudian lebih cenderung eh, berikatan dengan karbon yang kurang tersubstitusi, ya. Sehingga kita sering menyebutkan ini adalah produk apa namanya anti eh, Markovnikov gitu kan ya. Karena OH yang kalau misalnya kita punya alkena biasa, harusnya OH-nya terikat pada yang karbon lebih tersubstitusi. Ya, kalau dalam hal ini harusnya OH-nya terikat di sini ya. Misalnya pakai reagen yang bukan ini gitu ya. Tapi kalau dengan reaksi hidrobolasi, karena pada awalnya adalah di sini boronnya terikat pada karbon yang ujung gitu ya. Maka borana ini, alkil borana ini nanti yang akan digantikan oleh gugus hidroksi ya dari peristiwa oksidasi juga gitu kan. Nah, nanti OH-nya akan terikat pada karbon yang kurang tersubstitusi ya. Nah, ini bersifat apa di satu sisi eh, apa namanya bersifat regioselektif artinya dia akan reaksi terjadi pada satu posisi dibandingkan satu posisi lebih lebih suka terjadi pada satu posisi dibandingkan posisi yang lainnya lebih menyukai ya namanya regioselektif ya. Seperti halnya aturan Markov-Nikov itu juga bersifat regioselektif karena lebih menyukai posisi karbon yang lebih tersubstitusi ya dibandingkan karbon yang kurang tersubstitusi. Nah, untuk reaksi yang seperti ini, untuk arah serangan ini bersifat stereospesifik. Kenapa disebut stereospesifik? Karena BR-nya sudah pasti akan terikat pada C yang di ujung, karena dia lebih boron ini kan bersifat apa asam Lewis ya, jadi sangat bersifat elektrofil, sehingga pada reaksi adisi alkena kan elektrofil akan terikat pada karbon yang kurang tersubstitusi. Agar apa? Agar karbokation yang ditinggalkan harus terikat pada karbon yang lebih tersubstitusi agar bisa distabilkan. Ini juga sama. Jadi kan yang jadi elektrofilnya adalah boronnya ya, yang merupakan apa senyawa yang tuna elektron di sini ya. Jadi elektron pi-nya akan mengikat boron ini jadi karbokation, tapi karbokationnya tidak bebas. Kenapa tidak bebas? Karena dia akan segera diisi oleh elektron ikatan yang terbentuk antara boron dengan hidrogen. Jadi ini jelas disebut dengan hidrida ya. Jadi hidrida, jadi nukleofilnya itu adalah dari hidrida ini terikatlah dengan karbon yang lebih tersubstitusi karena pada dasarnya karbokation yang akan terbentuk di sini adalah yang lebih stabil ya sehingga terbentuk senyawa intermediate seperti ini. Dalam tahapan yang cukup panjang berikutnya dengan penambahan peroksida dan NOH nanti kan terjadi dengan adanya peroksida akan terjadi penyisipan ikatan karbon dan oksigen di sini sehingga akan terbentuk boron oksida ya alkil borat gitu ya. Baru kemudian terjadi reaksi substitusi dengan ion hidroksida dari NOH, jadilah alkohol, gitu ya. Nah, jadi untuk tahapan awal ini bersifat stereospesifik karena adisinya ada adisi sin. Dalam tahapan berikutnya ini bersifat regioselektif karena boron ini akan mengisi pada alkena yang lebih tidak tersubstitusi sesuai dengan prinsip adisi elektrofilik gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana regioselektif dikombinasikan dengan reaksi yang bersifat stereospesifik yang akan menghasilkan produk
yang bersifat tadi ya anti Markov-Nikov gitu. Ya. Jadi sekali lagi hidroborasi bersifat secara spesifik karena hanya adisisin saja yang terbentuk. Sebagai contoh di sini kalau kita punya senyawa alkena yang apa tidak simetris seperti ini, kita tambahkan borana, maka kemudian dilanjutkan dengan reaksi oksidasi dan apa penambahan ion hidroksida akan jadi alkohol. Dan kita lihat ya produk yang dihasilkan itu eh, akiral ya. Jadi artinya eh, produk rasa mati yang terbentuk terjadi ketika boron ini pasti terikatnya pada C yang sebelah ini gitu ya. Lalu kemudian dalam proses berikutnya akan digantikan dengan OH. Ini ada dua produk yang terbentuk yang merupakan pasangan diasteromer gitu ya. Dan kita perhatikan bahwa eh, kedua produk ini sama sama banyaknya gitu ya. Nah, karena pada keadaan transisi ya arah serangan dari atas bidang dan bawah bidang itu kurang lebih akan sama sehingga nanti akan menghasilkan produk yang sama. Jadi pada saat borana ini teradisi secara sin bisa dari atas atau dari bawah dengan posibilitas yang hampir sama gitu ya. Pengaruh dari gugus metil tidak terlalu signifikan karena pada keadaan ini gugus apa namanya ikatan rangkap ini planar gitu ya. Jadi boronnya dari arah serangan dari atas atau dari bawah itu akan peluangnya sama banyaknya. Reaksi lainnya yang kita juga sering temukan untuk reaksi adisi alkoholik seperti yang tadi sudah disampaikan pada contoh sebelumnya adalah reaksi adisi nukleofilik pada karbonil ya. Jadi gugus karbonil bisa kita sebut sebagai gugus yang prokiral karena kalau misalnya kita lakukan adisi terhadap karbonil, maka bisa dihasilkan produk kiral ya. Dan ketika produk kiral itu terbentuk, peluangnya bisa sama ya atau bisa menghasilkan campuran yang rasemat ya untuk karbon tersebut ya. Tapi kalau misalnya di karbon lainnya sudah ada karbon kiral, maka dia akan menghasilkan apa namanya diastereomer yang kurang lebih sama ya antara satu dengan yang lain gitu ya. Nah, jadi jika suatu molekul bersifat kiral seperti contoh yang di atas, maka setiap sisinya kita sebut dengan diasterotopik, artinya dia akan cenderung menghasilkan produk yang dia stereomer ya untuk ketika ini sudah kiral, lalu kemudian ini asalnya akiral, lalu jadi produk kiral, maka kecenderungan untuk membentuk produk diastereomer itu kita sebut bagian ini di diasterotopik. Namun kalau produk asalnya memang adalah akiral, lalu kemudian terbentuk produk kiral, gitu ya, maka contohnya seperti ini kan karbonil di sini di kiri kanannya tidak ada gugus yang kira lainnya, maka ketika terjadi reaksi adisi nukleofilik, serangannya bisa dari atas dan dari bawah bidang, maka akan menghasilkan produk campuran rasemat ya. Dan setiap sisi ini kita sebut sebagai apa enantiotopik gitu ya. Jadi artinya eh, sama-sama punya peluang untuk menghasilkan produk enantiomer gitu ya. Jadi yang apa namanya yang searah jarum jam kita sebut dengan sisi re. Kemudian kalau yang berlawanan arah bidang gitu ya dari sisi yang sebaliknya itu kita sebut sebagai sisi si, sisi si. Muka, bagian muka si dan bagian muka re gitu ya. Atau di re face dan si face gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah diagram apa namanya energi yang menunjukkan proses reaksi adisi nukleofilik dari proses reduksi karbonil ya dalam hal ini adalah asetofenon dengan natrium borohidrida ya. Di sini kita lihat keadaan transisinya penyerangan pada sisi re pada karbonil ya itu akan menghasilkan produk yang S gitu ya. Begitu pula kalau kita gambarkan keadaan transisi yang lainnya dari arah yang C juga bisa demikian gitu ya. Nah, untuk keadaan transisi serangan sisi dari C maupun Re
akan menghasilkan produk masing-masing yang berbeda ya. Misalnya di sini kalau untuk serangan dari sisi yang re gitu ya, atau yang searah dengan jarum jam, itu akan menghasilkan produk yang S seperti ini. Dan nanti arah serangan dari sisi yang C itu akan menghasilkan produk R dengan posibilitas yang kurang lebih sama, sehingga akan menghasilkan campuran rasemat. Nah, karena produk rasemat ini nanti pada kenyataannya itu ingin kita pisahkan, ya memang bisa dilakukan pemisahan dengan cara misalnya mereaksikan ini dengan suatu reagen kiral yang murni kiral, lalu kemudian setelah itu masing-masing dihasilkan suatu pasangan diastereomer yang bisa dipisahkan secara fisik. Ya kan, kalau pasangan enantiomer ini kan secara fisik itu sama persis ya, titik lelehnya sama, kelarutannya sama, gitu ya. Apa namanya? Pokoknya tidak bisa dibedakan kecuali putaran optiknya. Sehingga pemisahannya akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, seringkali dilakukan pemisahan dengan cara melakukan pengubahan senyawa itu menjadi suatu diastereomer, sehingga diastereomer itu pada dasarnya apa, tidak memiliki sifat fisik yang sama ya, sehingga ketika kelarutannya berbeda maka yang satu bisa diendapkan, yang satu masih larut sehingga bisa dipisahkan. Lalu setelah selesai baru kita lepaskan. Nah, tetapi itu kan pengontrolan di akhir dan itu mungkin akan memakan cukup waktu tambahan lagi, ada reagen yang harus ditambahkan sehingga prosesnya akan apa tidak praktis ya. Oleh karena itu, untuk mengontrolnya dari awal gitu harus dilakukan, berarti reaksinya harus dilakukan secara stereoselektif. Dengan cara bagaimana ya? Dengan cara mengubah reagen yang kita mau reaksikan menjadi suatu reagen yang punya yang sudah diarahkan sehingga punya apa kiralitas tertentu gitu ya, sehingga yang satu lebih dominan terbentuk dibandingkan yang lainnya gitu. Nah, ini adalah contoh reagen-reagen yang digunakan untuk mereduksi senyawa karbonil ya. Di sini ada beberapa reagen yang digunakan. Kita gunakan ada litium aluminium hidrida dan diisobutil aluminium hidrida atau DIBAH ya. Kalau di sini ada namanya DIBAH, bukan ya, BIBAH ya. Nah, BIBAH. Oke ya. Nah, lah ini apa? Kalau kita gunakanlah itu produknya adalah 76%, yang ini 24%. Sementara kalau kita menggunakan eh, hidrida yang ukurannya sangat besar atau merua, ternyata salah satu diastereomer itu eh, 100% gitu ya, berarti yang lainnya nggak ada. Nah, ini sudah bersifat spesifik gitu ya, atau apa namanya reaksinya lebih ke diastero selektif. Dia apa diastero spesifik karena menghasilkan salah satu diastereomer 100% tanpa ada yang lainnya. Nah, keberadaan struktur yang meruah ini, apalagi kalau kita punya tetangganya ini salah satunya adalah gugus yang apa signifikan punya apa stoichiometry tertentu gitu ya, maka arah serangannya akan menjadi spesifik ke satu arah tertentu karena arah yang lainnya kurang disukai akibat ada kemungkinan terjadi tolak menolak atau efek sterik dari gugus yang ada yang sudah ada. Dalam hal ini gugus metil ya, walaupun metilnya ukurannya kecil, tapi kalau ini ukurnya besar maka tentu saja itu sangat berpengaruh ya. Jadi sehingga kalau kita lihat dengan adanya ukuran besar, arah serangan lebih cenderung ingin berada dari arah yang belakang sana ya, yang menjauhi gugus metil gitu ya, sehingga produk ini jadi 100%. Sementara kalau kita gunakan lithium aluminium hidrida yang ukurannya relatif lebih kecil, jadi hidridanya kecil gitu ya, tidak ada lagi ya, karena di sini hidrogen-hidrogen semua gitu ya, maka serangannya mau ada gugus metil di sini nggak masalah gitu, karena ukurannya hidridanya ya hidrogen minus aja yang kecil masuk ke situ kan.
kecil gitu ya dibandingkan ini gitu kan ya. Hidranya memang kecil tapi ketika ada aluminium kan aluminiumnya juga di sini terkomplekskan dengan oksigen. Yang ini juga terkomplekskan tapi karena ukurannya kecil tidak masalah hidradanya mau masih dari atas dari bawah walaupun ada metil. Tapi kalau begitu ukurannya ada isobutil gitu ya. Ketika terkompreskan aluminium dengan oksigen di sini gitu ya, maka hidridanya akan cenderung memilih jalur yang berjauhan dengan gus metil. Makanya produk ini akan jadi 100% begitu ya. Nah, ini adalah gambaran apa ilustrasinya yang tadi ya. Tadi kan apa struktur yang tadi ada gugus metil. Ini ketika terkomplekskan aluminium dengan hidrida gitu ya. Ini apa keadaan ini dan ini kurang lebih hampir sama. Jadi kalau kita lihat dari energi aktivasinya, memang yang ini lebih relatif lebih kecil daripada yang itu, gitu ya. Kenapa? Yang ini lebih tinggi keadaan transisinya energinya karena ininya berdekatan ya. Jadi di sini ada tolakan sterik, tapi tidak terlalu signifikan sehingga sehingga persentasenya ini tetap ada. Jadi kalau kita lihat yang ini 76, yang ini 24. Ini jumlahnya 24% lebih sedikit karena tadi ya energi aktivasinya lebih tinggi diakibatkan karena ada halangan histerik. Nah, sekarang kita bayangkan tadi kita gunakan dibal H ya atau dibah. Ini kita akan mendapati bahwa aluminium tidak hanya terikat dengan hidrat tapi juga dengan gugus diisobutil yang besar. Kalau kita gambarkan di sini diisobutil yang besar, ini hidrogen kalau digambarkan kecil-kecil aja ya, tidak ada terlalu sini. Ini berarti energi aktivasi yang satu lagi sangat tinggi gitu ya. Karena sangat tinggi, ya maka peluang untuk terbentuknya itu mendekati nol ya atau kondisi eksperimennya ternyata memang nol dan hanya 100% produk yang arah serangannya itu adalah dari bawah ini gitu. Oke, ini kemudian bisa juga reaksi reduksi kita gunakan suatu reagen reduktor yang kiral gitu ya. Yang ini kan kebetulan si dibal H itu atau dibal itu tidak kiral tetapi ukurannya besar. Nah, bisa juga kita melakukan reduksi menggunakan reagen reduktor yang kiral. Nih, yang kiral ya. Nah, ketika reagennya yang kiral, maka terjadi pengkompleksan ya eh, apa dengan aluminium kan tadi kompleks dengan oksigen. Nah, ini kemudian nanti ada peluang untuk katakanlah berinteraksi dengan salah satu gugus yang ada di apa senyawa ini ya. Misalnya di sini ada apa gugus amina ya. Kemudian ada gugus OH, ada gugus fenil. Nah, jangan-jangan gugus fenil ini lebih lebih senang itu berorientasi dengan gugus fenil lainnya gitu ya. Sehingga ketika dia berinteraksi katakanlah ada interaksi hidrofobik atau PP stacking gitu ya, maka dia akan memblokir salah satu sisi sehingga membuka kesempatan atau peluang pada sisi yang lainnya. Akibatnya produk yang dihasilkan salah satu lebih dominan dibandingkan yang lainnya ya. Dibandingkan kalau tidak kiral, kalau ketidak kiral itu peluangnya hampir sama, ya tidak selektif sehingga menghasilkan campuran rasa mat ya. Namun dengan adanya keberadaan karbon kiral ya dengan posisi kiral ada gugus fenilnya, di sini ada gugus fenil yang kemungkinan ada interaksi di situ lebih banyak, maka eh, kalaupun walaupun ini sp2 tapi yang satunya lebih terhalangi ya, maka yang satu posisi itu lebih terbuka sehingga peluang untuk menghasilkan produk yang salah satu enantiomennya lebih banyak itu akan lebih terbuka gitu ya. Nah, untuk reaksi karbonil sendiri, peluang untuk menghasilkan produk-produk yang lebih selektif itu ditentukan oleh keadaan transisi ya. Nah, ada beberapa model-model keadaan transisi pada serangan adisi nukleofilik pada karbon untuk menghasilkan senyawa kiral, yaitu ada aturan CRAM, ini aturan yang paling awal sekali untuk apa namanya serangan dari karbonil, nukleofil terhadap karbonil ya
Nah, dasarnya adalah orientasi gugus-gugus besar di dalam model yang ada kelasi ya. Jadi kita seperti biasa lah memposisikan gugus besar itu berjauhan dengan gugus besar lainnya. Itu common sense ya, common sense-nya seperti itu. Nah, kemudian ada model Falcon yang sudah memperhitungkan efek sterik. Lalu ada penyempurnaan lagi yang disebut dengan model Falcon-On. Selain efek sterik juga ditambahkan ada efek elektronik dan juga geometri pada orbital sigma antibonding gitu ya. Nah, ini nanti akan kita lihat satu persatu tentang keadaan-keadaan transisi pada serangan nukleofil pada gugus karbonil ya. Yang pertama kita akan lihat terlebih dahulu untuk sistem yang asiklik ya. Jadi kalau misalnya kita punya karbonil biasa, lalu kita apa namanya lakukan reaksi adisi nukleofilik, ini kan bersifat tidak kiral, lalu menghasilkan produk kiral gitu ya. Ini yang disebut dengan apa reaksi prokiral atau yang bersifat enantiotopik ya. Jadi karena nanti ujung-ujungnya akan menghasilkan enantiomerik ya, pasangan enantiomerik. Nah, bisa juga menghasilkan pasangan diestereomer kalau sebelumnya dalam senyawa apa tersebut selain karbonil yang akiral juga sudah ada karbon lain yang sudah memiliki kiral gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah serangan dari C yang apa namanya posisi-posisi satu sama lain itu tadi ya sesuai dengan Chan Ingot Pelo gitu ya. Ada yang berlawanan arah jarum jam ini adalah yang searah dengan jarum jam gitu ya. Nanti produk yang dihasilkan akan tentu saja merupakan pasangan enantiomer. Nah, apakah nanti pasangan enantiomernya bisa sama atau tidak sangat bergantung pada eh, keadaan si nukleofilnya atau juga sistem yang dibentuknya. Jadi apakah ada tadi ya zat bantu kiral atau ada senyawa lain yang mengarahkan ada sehingga kondisinya tadi ya misalnya reagennya memang ukurannya sedemikian rupa bulky atau meruah itu akan menyerang pada salah satu sisi saja. Nah, ini adalah yang diastereotopik ya. Jadi ada prokiral, akiral, dan ada yang kiral gitu ya. Nanti akan menghasilkan diastereomer yang kemudian merupakan perbedaan pada pusat kiralnya yang baru gitu ya. Sementara pusat kiral yang ramah tidak yang ini ya yang dikasih bintang itu tidak ada perubahan uh, apa sama sekali gitu ya. Yang berbeda adalah yang nomor satu ini ya, yang asalnya akiral menjadi kiral. Ya, jadi untuk keadaan serangan yang dari arah C maupun R gitu ya, itu akan memiliki peluang yang sama gitu ya, sehingga kurang lebih apa akan sama, tetapi jika gugus-gugus yang sudah ada ini relatif berbeda gitu ya, dan apalagi ya ini ada interaksi juga dengan apa namanya dengan gugus-gugus yang lainnya ada di situ, maka tentu saja nanti perbandingannya tidak persis 50-50. Yang satu mungkin sedikit lebih banyak daripada yang lain. Hanya saja memang nantomerik eksesnya barangkali tidak tidak apa namanya tidak besar gitu. Nah, bagaimana untuk memperbesarnya gitu atau lebih reaksi yang lebih selektif? Nah, ini baru nanti kita uh, punya peranan menggunakan zat-zat kiral gitu ya atau zat bantu kiral. Nah, kalau kita lihat contoh yang ada di sini kan hampir sama dengan yang tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada dua reaktan yang asalnya bersifat kiral awalnya gitu ya, lalu eh, masing-masing apa pasangan itu saling apa baik dari sisi serangan dari C maupun dari Re dengan menggunakan nukleofil yang kiral, ya maka eh, nukleofil kiral ini akan berinteraksi dengan salah satu apa namanya posisi yang lebih dominan dibandingkan yang lain sehingga nanti produk yang dihasilkan akan berbeda. Nah, dalam hal ini persentase antara keduanya akan terjadi peningkatan.
Kalau di sini yang tidak kiral kurang lebih hampir sama, tetapi apa tadi, walaupun ada perbedaan, persentasenya tidak besar. Tapi begitu kita gunakan nukleofil dan yang kiral atau apa nukleofil plus zat bantu kiral, maka salah satunya akan lebih dominan dibandingkan yang lain. Dan dalam hal ini tentu saja meningkatkan stereoselektifannya ya ke stereoselektifannya. Nah, Nah, ini kita lihat ada beberapa aturan. Tadi aturan keadaan transisi ya yang menentukan stereoselektivitasnya. Tadi ada aturan Cram, ada model Falkin dan Falkin-Arm. Nah, kita lihat dulu aturan Cram yang apa namanya diformulasikan oleh Donald J. Cram yang meraih Nobel pada tahun 87 gitu ya. Ini menyatakan bahwa jika dalam suatu reaksi yang bersifat stereoselektif, khususnya terhadap aldehid dan keton, ya, dengan terdapat pusat stereokimia pada C alfa, maka diesteromer yang akan dihasilkan, yang akan dominan atau mayor terbentuk adalah ketika nukleofilnya mendekati atau masuk atau menyerang pada karbonil pada sisi ikatan rangkap yang paling tidak terhalangi ya. Ketika terjadi konformasi ikatan CC yang sedemikian rupa sehingga ikatan rangkapnya diapit oleh dua gugus yang paling besar ya, dan kemudian akan apa dan kemudian akan menjadi pusat asimetris yang paling berdekatan dengan yang lainnya ya. Sebagai contoh, ini adalah model yang apa namanya yang disampaikan oleh Scram ya. Jadi kalau kita punya karbonil seperti ini gitu ya. Kemudian ini adalah serangan dari nukleofil. S itu adalah small, M itu adalah medium, L itu adalah large ya, jadi yang besar. Jadi kalau lebih gampangnya keadaan transisinya digambarkan seperti ini gitu ya. Nah, kalau lebih gampangnya kita lihat bahwa nukleofil itu akan datang tegak lurus terhadap bidang datar dari bidang SP3, SP2, sorry. Nah, kita harus menempatkan apa? Nah, efek sterik dalam hal ini tidak dibahas, tetapi kita harus menempatkan bagaimana gugus-gugus lainnya pada apa? Kondisi ini adalah eh, apa namanya, masing-masing dari ini harus cukup berjauhan antara gugus yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Nah, efek ini belum dipertimbangkan bahwa adanya gugus R pada karbonil itu tidak dipertimbangkan dengan keberadaan gugus besar yang ada di sini. Nah, ini baru dipertimbangkan setelah ada penyempurnaan oleh si Velkin ya. Nah, oleh karena itu nanti produk yang terbentuk adalah seperti ini. Nah, kelemahan dari aturan klaim adalah apa? Ini tolakan torsional itu tidak dipertimbangkan. Padahal kita tahu ya kalau misalnya dalam suatu konformasi, dalam satu conformer gitu ya, ketika posisinya seperti ini mendekati kondisi eclipse, tentu saja energinya sangat tinggi gitu ya. Nah, ini apa? Oleh karena itu memang aturan klaim ini apa namanya perlu disempurnakan lebih lanjut. Nah, menurut aturan krem gitu ya, kita bisa memprediksi produk utama dari suatu reaksi adisi nukleofilik pada karbonil, khususnya ketika pada karbon alfanya terdapat suatu apa pusat kiral gitu ya. Jadi ini S ini adalah apa namanya yang ukurannya kecil, medium, sama besar. Kita reaksikan dengan suatu nukleofil ya. Nah, kebetulan nukleofil ini katakanlah contohnya misalnya organologam dengan logamnya adalah dari eh, bisa dari litium, magnesium, seng dan seterusnya. Yang negatifnya bisa organologam, bisa bisa juga dalam bentuk garam ya. Ini garam hidrida atau alkil. Kalau ini kan apa hidridanya misalnya dari logam hidrida, litium hidrida, magnesium hidrida atau organologam ya. Nah, kemudian terbentuk senyawa kompleks seperti ini, di mana oksigen nanti akan terkoordinasi dengan logam, ya. Lalu kemudian akan terjadi
peluang Y ini akan menyerang kemana ya? Apakah menyerang dari atas bidang atau dari arah yang sebaliknya? Nah, yang dari arah atas itu akan menghasilkan produk utama karena serangan dari atas itu akan ketemunya sama yang ukuran apa gugus yang pada C alfanya ukurannya kecil. Sementara kalau arahnya dari arah yang sebaliknya, dari arah bawah ini, dia akan ketemu si Y-nya itu dengan gugus yang lebih besar, ya. Dan kalau ini pun terbentuk, itu akan menghasilkan produk dengan jumlah rendemen yang lebih sedikit. Makanya ini kita sebut sebagai produk yang berlawanan atau apa namanya yang tidak sesuai dengan aturan krem atau yang disebut dengan anti krem produk gitu ya. Sementara kalau yang ini kita sebut sebagai krem produk. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut dan ini ya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya biar apa lebih jelas lagi. Mungkin pembahasan tentang selektif ini akan cukup banyak karena mungkin apa di pertemuan apa yang sintesis yang sebelumnya mungkin tidak banyak dibahas dengan detail gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini, Bapak Ibu sekalian? Tidak ada? Oke, nanti slide dan sebagainya nanti akan saya posting juga di apa namanya di MS Teams dan Edunex. Nanti silakan bisa Anda pelajari dulu secara mandiri ya sehingga nanti pembahasannya bisa lebih uh, apa, smooth gitu lah ya. Nanti ada pembahasan soal-soal lainnya juga. Oke, kalau tidak ada lagi hal yang bisa ditanyakan, kita akan tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan jangan lupa mengisi daftar hadir di SIX yang sering kali lupa ya. Benar nggak? Oke, ya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pamit dulu ya.